sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik apa kabar? Baik, luar biasa. Karena kita memulai kegiatan kita, salah satu dari anak-anak bisa memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita bersama. Baik teman-teman, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Bapa di dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kepadamu karena telah melindungi kami sepanjang hari ini. Sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau berkati dan tuntun kami selalu. Namamu yang kudus akan kami selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Baik, terima kasih untuk anak Feby yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum Ibu mulai pada pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Elizabeth, Hadir Ibu. Gabriela, Hadir Ibu. Paulus. Hadir Ibu. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai polusi udara. Tapi sebelum itu, adik-adik tahu atau saja tentang apa itu polusi udara atau seperti apa itu polusi udara? Yang tahu boleh angkat tangan. Satu. Seperti apa polusi udara? Seperti asap. Asap apa? Adik-adik yang lain. Saya Ibu. Ya, Alvin. Asap kendaraan bermotor Ibu. Coba adik Ena. Asap tak pernah bersama. Baik, kita tepuk tangan untuk semua jawaban kita. Ya, karena adik-adik sudah mengetahui tentang polusi udara itu sendiri ataupun contoh dari polusi udara itu sendiri. Lalu, bagaimana kalau kita menonton video supaya penjelasannya lebih adik-adik pahami? Kluster polusi udara di Purnama. Mereka sangat kecil, terlihat dari asap kendaraan bermotor, dari pembakaran PLTU batubara, dari kegiatan konstruksi, dari pembakaran terbuka seperti membakar sampah, dari jalan raya hingga sumber lainnya. Komposisinya naik turun bergantung musim. Mereka juga tahu seolah sedikit kabel. Padahal itu polusi udara. Jika monster ini terlihat masuk ke paru-paru dan organ penting kita, resikonya sakit stroke, jantung, kanker, asma, diabetes, hingga memperparah resiko kesehatan saat terkena COVID-19 dan mungkinnya bisa berdampak pada kematian. Tapi ada solusinya. Yuk menanamkan atau berkebun, aktif gunakan transportasi umum massal atau bersepeda dan berjalan kaki. Di rumah, hematlah listrik dan kalau bisa lakukan transisi energi juga dari penggunaan sampah. Jangan lupa pula minta pemerintah untuk meningkatkan fasilitasnya dan membuat peraturan untuk memperbaiki kondisi ini. Tentunya peraturan harus dijalankan. Baik, karena kita sudah menonton video yang telah ditampilkan, coba adik-adik berpikir apakah polusi udara itu terjadi atau tidak di kota yang tempat kita tinggal? Terjadi Ibu. Ya, polusi udara seperti apa yang terjadi yang adik-adik bisa melihat dari sini? Saya Ibu. Ya, adik Ella. Seperti saya sembako sampai dari menyebabkan polusi udara Ibu. Ya, coba yang lain. Seperti motor-motor racing yang mengeluarkan asap Ibu. Baik, semua jawaban itu
Kita berdoa dulu. Adik-adik bisa angkat dalam doa. Baik Ibu dan teman-teman, ada kami masih untuk berdoa. Berdoa dimulai dalam nama Bapa, Tuhan, terima kasih yang telah memberkati kami dari awal pelajaran hingga akhir. Sekarang kami mau pulang, meninggalkan pelajaran pulang. Kalau kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami akan penting dengan sepanjang masa